Alfian Tanjung. Tapi apa daya, tiba juga takdir, kodok dan kodar Allah, ternyata Ustadz Alfian Tanjung di penjara juga. Nah, yang ingin kita tarik adalah ketika Ustadz Alfian Tanjung di penjara, apakah 100 pengacara tadi ikut di penjara? Boten, Pak. Akhirnya pulang kembali ke kehidupannya masing-masing. Jutaan umat yang di luar sidang itu ikut bela, bahkan beli sendiri tiketnya, beli sendiri makannya. Terpaksa juga nggak bisa ikut ke penjara juga, pulang semua. Akhirnya tinggal Ustadz Alfian Tanjung sendirian di penjara, tahajud sendirian, qiyamul lail sendirian. Nah, saya sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 50 tahun. Ya, wa ma wajadtu halawatal ibadah, dan selama 50 tahun itu aku nggak pernah merasakan nikmat manisnya ibadah. Hatta taraktu thalatha asya, sehingga aku meninggalkan 3 perkara. ini orangnya Jokowi itu. Loh, tak openi walaupun orangnya Jokowi. Walaupun PDI tak openi. Siapa bilang saya nggak NKRI? NKRI saya. Kalau saya fanatik buta tak buang dia sudah. Jadi gini saudaraku, guru-guru, jamaah semua yang dimuliakan Allah, insya Allah kita semua calon penghuni surga. Ya, insya Allah kita semua calon-calon syahid, calon-calon husnul khotimah, calon-calon orang yang bermanfaat untuk orang lain, memberikan kesehatan kepada orang lain walaupun kita sendiri sakit, nggak apa-apa. Memberikan harapan kepada orang lain walaupun kita sendiri dalam kondisi terpuruk. Ya, membahagiakan orang lain walaupun kita sendiri dalam kondisi belum bahagia. Kurang lebihnya seperti itu. Bersyukur kepada Allah apapun kondisinya, ya, apapun kondisinya. Bersyukur. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, muga-muga mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tidak wafat dulu sebelum umroh. Ya, tidak wafat dulu sebelum haji, insya Allah. Kalau bisa bukan amin, nabung. Monggo Kiai, monggo. Tafadhol. Tas ya, masih ada tempat. Monggo. Tafadhol, monggo Pak Kiai, jenengan mriki, monggo. Niki langsung ten mriki. Alhamdulillah. Masya Allah. Nggih, pangesune. Monggo. Non? Oh nggih, Masya Allah. Nggih, makanya tak kenal tak sayang nggih. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau ngontrak ten mriku sambil nunggu Palu kondusif. Rencana pulang malih ke Palu, kan pesantren ten mriko, griya ten mriko. Kakak KTP sudah di Palu, jadi ada orang Palu, kasihan. Nah, singkat cerita kok keluarga kerasan ten Malang. Jadi mboten purun balik ten Palu, ndak mau. Ya sudah, duka kena banyune Malang apa piye ngoten kan. Lah terus piye santrine kula ngoten kan. Yes, lah gimana caranya? Terus nyuwun tolong Mas Parman iki. Nyari tanah, dapatlah ini ngoten. Jadi ini belum 6 bulan apa 7 bulan lah niki kadosen niki. Kurang lebih ngoten. Jadi sekarang tetap pesantrennya jalan. Ini dari Poso, Masya Allah ya, dari Poso. Nah, jadi ini sekaligus ajang silaturahim lah, kenalan nggih. Alhamdulillah saya sudah di Malang. Dan nanti monggo ini acara tegur sapa. Mungkin sampean lihat di YouTube, di media sing aneh-aneh, monggo daripada cuma dengar langsung tanya nanti di sini. Bloko Suto, sampean boleh tanya apa saja, baik yang paling baik atau yang paling buruk boleh. Dan ini masuk di YouTube. Jadi mau tanya apa saja, timbangane rasa-rasan ten mburi, takon ae wis. Gus, aku krungu sampean anake Dajjal umpama. Takon mboten napa-napa. Di YouTube ono sing ngomong ngono, mboten napa-napa, tanglet. Radikal. Gus, jare sama nyerang kiai-kiai NU misalkan. Monggo tanya aja daripada dengar di YouTube.
Nah, itu nanti gitu nggih. Nah, jadi saya punya kegiatan ngonten niku niki kenalan. Kita punya perusahaan namanya GN13. 13 itu sanes togel niku rukun salat. Nah, GN13 ini di dalamnya macam-macam, ada usaha lah, monggo. Jangan kalau butuh pekerjaan apalah. Kan sekarang corona nyambut gawe opo sing enak, monggo mangke konsultasi banyak insyaallah. Mudah-mudahan bisa ada wasilahnya dari sini nanti. Di sini juga ada bedah masjid. Alhamdulillah target kita 1000 masjid. Sekarang sudah dapat 96, berhenti setelah corona niku. Semua sudah ada di Munjia Channel, 96 masjid di seluruh Indonesia niku. Mulai dari renovasi ringan sampai renovasi berat sampai bangun total. Nah, okay. Dan saya bukan menteri, okay. Kita bukan presiden, ya, kita bukan caleg, betul-betul lillahi ta'ala ngoten nggih. Terus bedah rumah. Monggo barangkali di tetangga jenengan ada rumah yang bener-bener mboten layak. Pokoknya bukan manusia lah, nggak layak. Monggo nanti kita bedah, kita bangun. Hari ini kita bangun di Gondosuli di Paiton. Tanggal 4 besok peresmiannya. Nanti ditunggu di Munjia Channel. Ada infak beras setiap Jumat 100 plastik. Satu plastiknya 3 kilo setiap Jumat. Nah, monggo Gus, di kampung saya ada layak mendapatkan bantuan, disampaikan. Ini sekedar info nggih, kegiatan-kegiatan kita seperti ini. Kemarin di pondok ini kita rutin ya tiap Jumat ketiga. Nah, itu semua dananya dari umat, bukan dari caleg. Bahkan kalau di caleg kita tolak. Saman lek rene gawe kelambi caleg, coplon sik kelambimu ngoten kula. Tak kongkon mlebu jeding, coplon sik jedingan, kelambine salin sik baru diterima ngoten. Kurang lebihnya seperti itu. Infak beras. Nah, kegiatan seperti ini kula gadah di Solo ada namanya pengajian Segoro. Kita kasih nama Segoro. Pengajian Segoro, filosofisnya ngenten. Segoro niku barang apik, barang elek, batang, tikus, kabeh najis mlebu segoro suci ngoten. Paribasane ngoten. Saya kula ngaji ten jenengan, timbal balik ngoten lah nggih. Ndak ada kiai, ndak ada ustaz. Kiainya beliau. Saya tak ngelantari mawon. Jadi nanti kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari jenengan. Monggo tanya jawab, diskusi napa mawon lah, tasawuf, sufistik, napa hakikat syariat napa mawon. Nah, di Solo sudah ada. Moga-moga ini menjadi yang di Bandung ada dan yang di Malang baru sekarang ini perdana. Jenengan ngarani napa terserah pun, cangkruan, budaya napa lah. Nah, barangkali ada kiai-kiai kampung atau kiai-kiai yang kan banyak ini kiai-kiai sebenarnya suaranya bagus. Ngapunten Ustaz nggih. Apa namanya? Visi misinya bagus, ilmunya tajam. Cuman mboten gadah media. Suarane enggak dirungokno. Monggo dibeto mriki. Alhamdulillah kersane ngomong di sini. Di sini. Nanti kalau mau resmi di dalam ada studio. Kita pakai studio juga saged. Lumayan lah 14 negara. Kula saged bangun masjid 96 masjid, bedah rumah, bedah masjid macam-macam kan bukan kula yang hebat tapi media. Kita tinggal share aja udah jamaahnya di seluruh dunia itu gampang. Lho seandainya kula mboten direcokin kali teman-teman anu nggih, sakniki pun gak ada pesantren megah ten Besuki niku. Kita udah beli tanahnya kemarin. Udah kita masukkan alat berat macam-macam. Ternyata kan jenengan lihat beritanya seperti itu. Tapi insya Allah ada kabar baik. Kemarin saya ada tamu datang ke sini punya lahan 30 hektar. Silent Rien pun, ya, 30 hektar. Di situ nanti kita akan bangun perumahan syariah. Tanpa bunga, tanpa sita, tanpa riba, tanpa bank. Tanpa tulisan rumah ini dalam pengawasan bank, teman-teman. Tanpa akad batil. Jadi DP piro ae wis langsung oleh jual beli. Pokoknya syariat itu kita mau ngelawan pakai apa ndak bisa sudah. Ya sudah pakai ini aja. Kalau misalkan di sana ribanya kuat, kita ngelawan pakai tindakan yang tanpa riba. Ngoten niku lho. Ada perumahan syariat, ada villa lansia dan plus
pondok pesantren tahfidz Quran gratis untuk kaum-kaum duafa. Insyaallah di daerah Malang sini 30 hektar. Didongaaken lah muga-muga lancar nggih. Nah, ini mukadimahnya. Jadi insyaallah ini kula rutinaken. Ndak tahu lek gak cukup piye solusine mangke pripun nggih. Dicukup-cukupaken lah insyaallah. Nah, jamaahnya dari Bandung, dari Surabaya hadir, dari Banyuwangi hadir, ini dari Poso, dari Madura, dari Sumber Manjing. Walaupun sama-sama Malang kan 2 jam setengah nggih, padha mawon. Jawa itu Sumber Manjing, Masya Allah, nggih sulfat, barakallah. Lah ngoten nggih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, monggo ini hanya kenalan. Insya Allah napa sing jenengan butuhaken monggo kita saling sinergi, monggo. Gus Nur saya butuh ini, monggo apalah yang seperti kita sampaikan tadi insya Allah. Ngoten nggih, barakallah. Kalau channel atau link nggih monggo, alhamdulillah. Kalau memang siapa tahu untuk saya nggak manfaat, tapi siapa tahu untuk jenengan manfaat. Saya Bang Sandiaga Uno, Prabowo, Deddy Kobuser, semua Jakarta niku kula gak ada nomere. Tapi kan kula mboten nate nilpun, mboten butuh, mboten penting kula. Tapi kalau jenengan penting monggo kula sambungaken kan. Prabowo wonten kula. Ngoten. Jokowi kula wonten monggo. Tapi kalau mboten purun ngoten nggih. Lah lek jenengan butuh, Gus aku njaluk nomere Mas Sandiaga Uno, tak kei. Tilpono dhewe. Biar katanya modal sampean. Nah, nek kula kebetulan kula mboten. Kula prinsipe wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Biar Allah sajalah ngoten. Alhamdulillah. Ngoten nggih pintere masyaallah. Sinten yang pernah merasa pernah mboten jenengan merasa ditulung terus dipentung nate? Sering. Nulung wong tapi sama dipentung. Sering nggih. Apalagi yang kemarin itu ya. Jadi ada 2 kandidat A, B. Oke, A dan B. Terus kita mati-matian membela yang B ini misalkan. Mati-matian, harta, nyawa, uang, wis waktu semua kita jihadkan untuk bela si B ini, fulan ini. Karena di mata kita ini hak dan batil. Umpama niki hitam dan putih, wah B iki hak, sing A iki batil. Maka aku akan membela si B ini dengan apapun. Jadi waktu, nyawa, harta, semua diinvestkan ke sana. Nang Jakarta tuku dewe tiket, maem biaya dewe demi si B ini. Wonten kan kurang lebihnya. Nah, ternyata gletek toh, umpama niki. Tiba-tiba kita dikhianati. Ada 2 kemungkinan, tiba-tiba wong ini musuh kok selama ini, musuh dalam arti luas lah. Tiba-tiba koncoan. Jadi keringat kita, nyawa kita, air mata, darah, keringat, nyawa semua, uang waktu itu koyok-koyok muspro. Jangkrik kan gitu. Gak dihargai blas. Udah gitu kita dijelek-jelekkan. Kita itu bukan hanya ditinggal tapi dikhianati umpama. Nah, siapa yang pernah ngalami seperti itu? Wis gak usah ngacung wis, nggih. Jadi dalam hidup itu ternyata kita sering ketemu momentum-momentum seperti itu. Kira-kira tahun 2003, waktu itu saya di Bali, kalau tas weling banget niku. Ada persatuan orang-orang Minang di Bali itu. Persatuan orang-orang Minang main di tempat saya di rumah. Waktu itu kalau punya rumah di Bali. Lihat-lihat album. Loh, ada foto saya sama Cak Nun 2003 loh niku sik gondrong kula. Gus Nur kenal Cak Nun? Kenal, kalau ngonten. Orang-orang Minang yang ada di Bali itu sudah 5 tahun ngundang Cak Nun nggak tembus. Padahal kita minta jadwal tuh boleh 3 bulan, boleh 6 bulan, tapi tetap nggak tembus. Coba barangkali Gus Nur mau nuzulul Quran, kurang dari 1 bulan. Terus kalau jawab ngenten lah sampai 6 bulan setahun nggak tembus apa meneh sak wulan ya nggak mungkin kalau ngenten. Tapi coba aja Gus. Akhirnya kalau nyoba Pak, kalau coba hubungi manajemennya, ternyata kok nyambung di
dicarikan sela-sela waktunya Cak Nun itu. Intine kula lantari lewat kula nggih, hanya dengan waktu kurun kurang dari 1 bulan tembus sanggup Cak Nun datang. Sing badhe kula petik niku ngenten. Sebelum Cak Nun datang, saya itu seperti raja di kalangan komunitas orang-orang Minang yang ada di Bali. Pagi diantri nasi Padang, siang diantri nasi Padang, ngoten niku lho. Pokoknya sak menit takon, gimana Cak Nun, jangan sampai gagal, ngoten lho. Wis pokoknya ten kula terus, pahlawan kula niki, anak emas. Monggo jenengan petik niku mangke hikmah. Kula mboten saged lali niku. Sampai hari H kula jemput ten bandara. Nah, begitu masuk ke hotel, sejak itu orang-orang Minang seperti mboten kenal kali kula. Wis gak ono sego Padang ngoten nggih. Dadi kula badhe ngancani Cak Nun ten hotel pun saged di sama orang-orang Padang. Seakan-akan kula niku dilalekno ngoten lho. Wis gak ono Gus Nur iki wisan lali, euforia. Saking senenge Cak Nun teko. Kan mboten masalah toh, dalam hidup kadang-kadang kita ketemu momentum seperti itu nggih. Ya masalah, jerih payah kita mboten dihargai, kan mboten masalah. Nggih, monggo tafadhol. Oh, ini yang dari Bandung. Monggo. 5 menit malih, mboten panjang-panjang, monggo. Alhamdulillah. Langsung ke dalam Ibu, monggo. Oke, ini kemarin berangkat dari Bandung, sudah 2 hari di Malang. Sini Mas, ini ada kosong ini. Lah. Oke. Terus napa malih, Pak? Jenengan nate ngalami mboten? Mungkin kayaknya kita ngaji niku mawon sakniki. Pripun? Nulung dipentung ngoten lho. Kula nate beto tiang. Ini orang kaya nggih, orang kaya raya. Kula beto konco, tak kenalno. Nah, begitu kula kenalaken, alhamdulillah dipercaya sama beliau. Jadi orang ini akhirnya jadi asisten beliau. Dari rumah ngontrak sampai punya rumah sendiri. Ternyata di luar dugaan welek-welek kula tok niki ten ngarepe tiyang niku ngoten lho. Ya napa ngoten niku? Nate jenengan ngalami ngoten niku. Duwelek-welek kula, enggak ana apike kula. Padahal sing beto kula. Ah niku sering ngoten. Kurang lebih seperti itu. Nah, tidak masalah ya ketemu seperti itu. Kemarin ada yang laki-laki kerja di Malaysia, tiap bulan kirim uang ke istrinya tiap bulan. Sampai punya rumah, sampai punya toko. Ternyata di rumah istrinya selingkuh. Pripun? Kan dikhianati kan duitnya, atau sebaliknya. Kurang lebih seperti itu. Jadi hidup ini ternyata relatif ya, penuh pengkhianatan, kemunafikan, kebohongan, lupa sejarah, lupa riwayat. Nulung mentung, ndak karu-karuan pun. Nah, dalam hidup ini kita sering ngalami kados ngeten niku. Monggo cerita, siapa yang pernah ngalami? Jenengan pripun? Lah, dalam hidup itu ternyata ada peristiwa-peristiwa seperti itu ngoten lho. Jadi lek jenengan memahami tersirat nggih, kauliyah, kauniyah gitu kan. Insyaallah eco. Nggih, disakiti orang, difitnah orang tapi bisa ngelola akhirnya jadi energi positif. Lan sak piturute lan piturute. Monggo ngaji secara fikih riyen beliau insyaallah. Nggih Ustaz ya. 10 atau 15 menit Ustaz, 20 menit nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan li rabbi khussana bi Muhammadin wa anqadana bihi min dhulmatin wa dayajirih. Ya Rabbi salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa ikhwati ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit
Orang-orang di sana menyepelekan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Bahkan dengan lantangnya mereka menduga, mendiskusi, kemudian mengatakan hal-hal batil di hadapan orang-orang yang mereka percayai, dengan menfitnah, memberikan kabar ini dan itu yang tidak benar, sehingga terjadi kegaduhan satu sama lain, akhirnya bertengkar. Tidak ada titik temu antara kelompok satu dengan kelompok satu untuk bersatu, tidak ada titik temu karena diadu di dalamnya. Yang satu dikatakan seperti ini yang benar, yang satu seperti ini yang benar, sehingga tidak ada jalan yang menunjukkan kepada huda. Tidak ada petunjuk menuju jalan yang lurus. Karenanya Al-Qur'an turun di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ada niqab, ada panggilan khusus. Yu'adzib bi kalimatul jamil, yu'adzib bi kalimatul jalil. Jadi Allah itu Pak, ya Allah, dari panggilannya saja ke kita itu memuliakan gitu. Jadi Allah tidak hanya ya ayuhan nas, wahai para manusia, wahai para orang-orang yang duduk di sini, tidak. Allah tidak seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. As-suhbah lil mahabbah. Allah mengajarkan kita kasih sayang. Jadi ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ada seseorang yang datang kepadamu dengan membawa khabar. Ada kabar bahwa Gus Nur itu seperti kalajengking, Gus Nur ini seperti ini. Jangan nyengat Gus Nur itu. Kalau sampean satu kali sengatan gak kembali sampean nanti. Ada banyak kabar-kabar yang seperti itu. Binabain. An-naba di sini dikatakan hal yang rumit. Waji'tuka min saba binabain yakin. Ada burung hudhud yang datang dari negeri Saba. Hudhud itu mengatakan, aku tahu tentang apa yang terjadi saat ini. Padahal Hudhud itu dalam keadaan kafir. Karenanya tunggu dulu. Jangan dimakan mentah, kata Al-Quran. Jangan kejelekan Gus Nur atau kejelekan ulama-ulama lain ini jangan dimakan mentah. Fatabayyanu. Engkau harus cari penjelasan. Di sana harus cari penjelasan terkait fatabayyanu at-tabyin talabul bayan at-taraf. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa Gus Nur dikatakan jelek? Kenapa Gus Nur selalu dihujat? Kenapa Gus Nur selalu dicemooh? Mungkin karena ini, karena itu. Ada banyak sebab Pak, dan banyak perkara. Karenanya yang menghormati perkara kecil dan yang menghormati perkara besar adalah Allah Azza wa Jalla. Siapa Pak yang menghormati perjuangan kita? Kalau bukan Allah, ma manikum wa ma antusyurukum illallah. Adakah yang membela kita? Adakah yang menolong kita? Adakah yang mampu memberikan kita pahala bahkan lebih dari itu kecuali Allah? Karenanya Al-Quran menjadi salah satu. Kembali ke Al-Quran, kembali ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan antusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kasta. Apa kalau bahasanya kasta itu, Gus? Menyesal. Jangan sampai menyesal terhadap ada kabar-kabar buruk yang tidak kita filter dulu. Jadi apa dibalik visual Gus Nur? Apa dibalik kejelekan orang? Apa dibalik kejelekan orang-orang Muslim? Harus kita waspada. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kita semua saudara. Mudah-mudahan akur fid dunya wal akhirah. Tetap menjaga keutuhan iman kita dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kurang lebihnya
Itu penyampaian dari saya agar tidak selalu menjustikusi atau membiarkan kabar itu jelek terus, Pak. Jadi di balik pisuan Gus Nur ada sedekah. Di balik pisuan Gus Nur itu yang barusan ada orang yang makan 20 juta, Pak. Di balik pisuan Gus Nur. Itu di balik kejelekan, Pak. Jadi jangan sampai kita menjadi bodoh karena orang bodoh gitu. Jangan sampai kita menjadi hina karena orang hina gitu. Hina karena Allah, mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir jazakumullah hasanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini sudah viral loh, nggih, ternyata ya, masya Allah. Ini radikal juga ini beliau ini, nggih. Sudah dapat sertifikasi belum jenengan? Masya Allah. Ulasan beliau tadi saya tarik satu kesimpulan, kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis, secara tersirat kembali kepada Allah. Sama lihat Ustadz Alfian Tanjung. Ustadz Alfian Tanjung itu betul-betul karena sayangnya kepada anak cucu kita, sayang dengan bangsa ini, maka dia terang-terangan berani lantang bicara tentang PKI di tengah-tengah yang konon kabarnya PKI sedang berkuasa. Ustadz Alfian Tanjung lantang membicarakan itu. Dan akhirnya terjadi kan, dilaporkan, diproses, disidang. Dan sampean tahu, waktu sidang ratusan pengacara mendampinginya, ribuan umat mendoakan bahkan mendukung ke pengadilan. Waktu sidang tuh banyak umat yang membela gitu loh. Jadi Ustadz Alfian Tanjung itu waktu sidang ratusan pengacara membentengi dia. Di luar pengadilan ribuan umat teriak-teriak Allahu Akbar, takbir, membela Ustadz Alfian Tanjung. Tapi apa daya, tiba juga takdir, kodok dan kodar Allah, ternyata Ustadz Alfian Tanjung dipenjara juga. Nah, yang ingin kita tarik adalah ketika Ustadz Alfian Tanjung dipenjara, apakah 100 pengacara tadi ikut dipenjara? Mboten, Pak. Akhirnya pulang kembali ke kehidupannya masing-masing. Jutaan umat yang di luar sidang itu ikut bela, bahkan beli sendiri tiketnya, beli sendiri makannya. Terpaksa juga nggak bisa ikut ke penjara juga, pulang semua. Akhirnya tinggal Ustadz Alfian Tanjung sendirian di penjara, tahajud sendirian, qiyamul lail sendirian. Nah, di situ loh, dalam hidup itu kita memang akan tiba satu titik, makanya perjuangan itu perlu realistis ya, dan ya di samping apa namanya ya, dinamis ya, di samping apa namanya itu idealis, tapi juga harus realistis gitu kan. Dan ternyata Ustadz Alfian Tanjung seperti itu. Ada batasnya manusia membela. Akhirnya tiba saatnya dia terpojok sendirian dan hanya Allah akhirnya yang bisa menilainya. Dan apa yang terjadi? Jangan-jangan tengah malam istrinya Ustadz Alfian Tanjung menangis. Ya Allah, suamiku didolimi, ya Allah. Kan tidak ada yang tahu ini. Metro TV nggak tahu air matanya Ustadz Alfian Tanjung. Atau jangan-jangan Ustadz Alfian Tanjung juga nangis itu di penjara malam-malam. Kompas TV nggak tahu nangisnya itu, yang tahu hanya Allah. Maka sebanyak air mata istri Ustadz Alfian Tanjung itulah dirubah menjadi azab. Nah, untuk mengazab orang-orang yang mendolimi dia. Maka jenengan siap-siap. Jangan terlalu bergantung kepada manusia, kan gitu ya, sehebat apapun. Kalau pakai akal blokosuto, Bapak Ibu, saya ngapain sih ngomong-ngomong rezim? Ya, perusahaan ada, anak lucu-lucu, ya, istri cantik gitu kan. Mobil ada, ibarat fasilitas hidup ada, dan neriai rezim itu nggak ada yang bayar loh, Pak. Ngeritik rezim itu nggak ada hasilnya loh, secara ekonomi, secara finansial, nggak ada loh. Yang ada capek, iya. Ya, dibully buzzer, dihujat influencer. Nah, tapi alhamdulillah saudaraku, jenengan siap-siap saja, monggo berjuang sesuai makom. Tapi kalau sewaktu-waktu tiba satu titik di mana orang-orang sudah nggak bisa lagi mendampingi jenengan, hanya Allah sebagai teman satu-satunya jenengan. Akhirnya kembali kepada Allah, mohon keadilannya. Barakallah. Nah, sekarang kita dengarkan dari beliau. Monggo Pak Kiai, nyuwun ilmunya. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, sesepuh bini sepuh ingkang kula mulyakaken. Terima kasih Gus Nur atas kesempatannya, Bendera Asrori dan juga Ustadz Andri yang datang di malam hari ini, dan para asatid yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Sulhan, tetangga mriki mawon nggih, dekat ya. Jadi tetangga RW ya, ada di agak sebelah utara sana. Saya bukan siapa-siapa, hanya ya guru ngaji ya, rutin pada subuh gitu. Insya Allah besok pagi pada subuh. Yeah. Kalau yang diaji Quran itu bukan biasa-biasa, kalamullah azza wa jalla. Amin amin amin. Takbir. Allah ya Rabb. Yeah. Di kesempatan malam hari ini saya ingin mengambil ya ibrah saja. Jadi apa yang ditulis oleh muallif kitab Sirru A'lamin Nubala yang mengutip cerita dari Imam Ahmad bin Harb. Beliau menyampaikan cerita abadullah khamsina sana. Saya sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 50 tahun. Wa ma wajadtu halawatal ibadah, dan selama 50 tahun itu aku enggak pernah merasakan nikmat manisnya ibadah. Hatta taraktu thalatha asya, sehingga aku meninggalkan 3 perkara. Beliau menyampaikan 3 perkara itu apa, 3 hal itu apa. Beliau menyampaikan taraktu ridhan nas hatta qadirtu atakallamal haq. Aku tinggalkan mencari ridho dari manusia. Aku tinggalkan mencari pujian, dukungan dari orang, dari masyarakat. Sehingga aku mampu untuk menyampaikan kebenaran dimanapun, kapanpun. Meskipun celaan datang, meskipun hujatan di mana-mana, termasuk meskipun halangan berdiri menghadang. Orang kalau hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli itu. Dan ketika ridho Allah yang diinginkan, yang ingin dicapai, sekali lagi kenikmatan ibadah itu akan didapatkan. Ya. Kepuasan dalam dada itu akan dia peroleh. Ketika kita mengetahui bahwa ini adalah bagian dari syariat Islam gitu, kita bisa nyampaikan kepada siapapun, meskipun ucapan itu kemudian mendatangkan kebencian orang, termasuk kebencian rezim. Kita nggak khawatir menyampaikan misalnya syariah, kita tidak khawatir menyampaikan jihad, kita tidak khawatir menyampaikan khilafah misalnya, karena itu bagian dari ajaran Islam. Gitu. Meskipun kemudian persekusi mereka lakukan, kalau kita bisa melakukan seperti ini, sebagaimana yang dirasakan, sebagaimana yang sudah diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Harb, gitu. Kenikmatan ibadah itu akan didapatkan seseorang. Ya. Nggak takut, nggak khawatir. Ya. Termasuk nggak khawatir dengan ancaman penjara, bahkan nyawa pun ya nggak ada persoalan bagi kita. Toh kita tidak menyampaikan dakwah, kita tidak menyampaikan kebenaran, gitu. Diam pun akan mati juga kan.
Tapi menyampaikan kebenaran itu adalah bagian dari amal utama para nabi, para rasul. Dan kita ingin gitu, bergandengan dengan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kangen, kita rindu gitu bersama dengan beliau. Sehingga kita akan sampaikan kebenaran ajaran beliau ini kepada siapapun dimanapun, karena kita ingin mendapatkan kemuliaan hidup nanti di akhirat bersama dan dekat dengan beliau. Yang kedua, beliau menyampaikan wataroktu ya sohbatul fasikin hatta wajadtu sohbatul sholihin. Ya. Aku tinggalkan berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang melakukan amal yang tidak ada manfaatnya, yang sia-sia. Dan aku datang, aku bersamai, aku bersahabat, aku berteman dengan orang-orang yang soleh. Kalau itu kita lakukan gitu, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang di dalamnya dibahas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, di dalamnya dikaji syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kenikmatan itu akan kita rasakan. Nikmat ibadah itu sungguh luar biasa, yang tidak bisa dinilai dengan materi, tidak bisa dinilai dengan apapun. Dan yang terakhir beliau menyampaikan pengalaman beliau agar bisa merasakan nikmatnya ibadah itu. Beliau menyampaikan wa taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhir. Aku tinggalkan untuk mencari kesenangan ya dari dunia dengan memperbanyak materi, dengan menuruti nafsu, ya kehendak keinginan gitu, ya, pribadi berdasarkan perasaan, sehingga aku bisa merasakan betapa nikmatnya, betapa lezatnya upaya dalam rangka menggapai kebahagiaan akhirat itu. Nah, inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu, yang mesti harus kita contoh dari pengalaman yang Imam Ahmad bin Harb telah lakukan. Mudah-mudahan kita bisa menikmati dan merasakan ibadah yang kita lakukan sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di dalam hadis itu. Jadi siapa yang di dalam dirinya itu ada 3 hal, maka 3 hal itu akan menjadikan dirinya bisa merasakan betapa manisnya iman, hidup dalam keimanan, hidup dalam ketaatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini tadi ditodong ya Gus Nur Dada, jadi saya nggak nyiapkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Demikian ilmu yang disampaikan oleh beliau, insya Allah manfaat ya Bapak-Bapak ya. Alhamdulillah. Saya tarik kesimpulan, jadi kalau sudah ngomong akhlaknya Rasulullah itu ya Allah, aku bisa hidup tanpa siang sekalipun, aku sanggup hidup tanpa malam sekalipun, bahkan aku bisa hidup tanpa angin sekalipun, aku bisa hidup tanpa apapun saja isinya dunia ini, tapi aku tidak akan sanggup hidup tanpa syafaat Nabi Muhammad ya Allah, gitu kan. Aku tidak mungkin sanggup hidup tanpa namanya ya Allah. Maka jangan pisahkan aku dengan syafaatnya, dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sampai segitunya gitu kan, sudah nggak ada lagi kosakata yang bisa mengibaratkan betapa tidak ternilai syafaat beliau. Makanya kalau begitu dikumandangkan sholawat itu bergetar hati, terus jangan terus joget ya. Kan ada sholawatan kok joget itu piye gitu kan? Tidak bisa. Masya Allah, barakallah. Nah, sebelum kita sampaikan ke beliau, alhamdulillah bahagia sekali. Ini ada Mas Parman ini ya. Saya jadi teringat teman, tahun 9 berapa Mas Parman? 96 itu saya masih jahiliyah. Beliau sudah nyantri sama abah saya. Beliau tuh nyantri debus ya. Ya debus ya, ilmu-ilmu hikmah gitulah, dikir-dikir thariqah. Maka di saat moneter semua usaha gulung tikar, teman-temannya beliau, saingan-saingan beliau, kompetitor gulung tikar, alhamdulillah beliau sampai sekarang bisa bertahan itu di usahanya. Nah, waktu itu saya juga awal hijrah itu ya di rumahnya beliau itu. Beliau saksi sejarah abah saya. Jadi saya ini anaknya abah, beliau muridnya abah.
Termasuk waktu zaman perang-perang sama ninja itu beliau sering dibawa sama abah saya itu. Jadi belum ada orang nyidak dukun santet, itu abah saya sudah nyidak dukun santet. Beliau yang dibawa. Jarang ngajak saya itu. Nah sekarang ternyata di YouTube rame lagi tuh nyidak-nyidak dukun santet itu ya. Nggak apa-apa, nggak salah lah, nggak apa-apa. Saya tak nyidak fakir miskin aja. Ya, ada fakir miskin kita kenyangkan, kita ganti rumahnya. Yang nyidak dukun santet biarkan. Itu saksi ya beliau. Ada Mas Taufik, mana Mas Taufik? Pak Taufik itu ini dulu maling sapi Bromocora. Sekarang jadi Satpol PP. Beliau ikut saya sudah 20 tahun ya Mas, lebih 21 tahun lah. Kan dulu saya dakwah dalam kubur, ada 5 tim, nah beliau salah satunya, bertahan sampai sekarang. Jadi ngopeni orang-orang seperti itu ya makan-makan hati Ustaz. Ngerogoh rempelo kadang-kadang itu. Saya punya tim 5 ini makan hati semua. Tim dakwah kubur itu nggak bisa jaga akhlak. Di tuan rumah banyaknya orang mau lebokno jajan ngono lho. Itu di depan saya gitu. Berantem, tapi yo itu 20 tahun, Mbak. Saya ngopeni orang-orang gitu itu. Wis gak apa-apa lah, tak anggap jimatku lah. Tak anggap sikapku gitu ya. Iya itu. Enggak. Jadi saya punya tim dakwah kubur 5 itu karakternya macam-macam. Ada yang satu rokok Jisamsu. Kalau enggak rokok Jisamsu enggak mau. Itu kan kadang bikin malu, Pak. Di depannya tuan rumah itu kadang, Pak, saya minta belikan rokok Jisamsu karena saya kori. Kalau enggak Jisamsu rusak suara saya. Gitu, Pak. Itu ada saya. Dibelikan 3 pak. Itu begitu temannya ngambil dimasukkan kantong. Ini sudah ada asmanya ini, hanya saya yang boleh ini. Itu teman-teman saya seperti itu. Nah, ada 21 tahun ngopeni orang yang beda-beda karakter, kadang bikin malu, tapi enggak apa-apa saya bertahan. Imam Ahmad bin Hambal aja netesi nadai banyu najisnya orang Yahudi aja 20 tahun sanggup kok. Ya, kurang lebih begitu. Kadang-kadang kita ketemu momentum tasawuf itu paling tinggi memang, Masya Allah ya. Saya lupa siapa namanya, mungkin beliau tahu ya, mungkin beliau ingat kan ada sahabat Nabi Abu Hurairah atau bagaimana. Selama di Madinah, beliau nggak pernah naik onta. Beliau selalu jalan kaki. Ditanya sama sahabat, jenengan kok jauh dekat kok selalu jalan kaki kok nggak naik onta? Apa jawabannya? Bagaimana saya bisa naik onta? Di bumi sini ada Rasulullah. Dimakamkan di situ, sungkan saya, nggak sanggup saya naik onta itu. Ada Rasulullah tidur. Kadang-kadang orang tuh sampai segitunya Pak ketemu momentum itu. Monggo cari momentum-momentum tasawuf di dalam hidup jenengan itu. Saya sudah ngopeni orang bejat itu 21 tahun tak sabar-sabar no. Sampai sekarang masih bejat itu. Dan orangnya Jokowi itu. Loh, tak openi walaupun orangnya Jokowi. Walaupun PDI tak openi. Siapa bilang saya nggak NKRI? NKRI saya. Kalau saya fanatik buta tak buang dia sudah. Asli orang PDI Pak. Tak openi 21 tahun sampai sekarang. Masya Allah. Pernah suatu ketika itu nyolong sepatunya jamaah. Coba Pak. Dakwahku berikut saya berangkat pakai sandal jelek, pulang bawa sepatu bagus. Masih ada sifat malingnya itu masih ada. Sampai sekarang masih baik sama saya. Tak openi. Barakallah ya, Masya Allah. Ini mudah-mudahan manfaat. Monggo sekarang sebelum kita tanya jawab, kita nimba ilmu dari beliaunya ya. Tafadhol Ustaz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Saya teringat terakhir temu pada saat istimewa ulama di Sentul, Bogor. Masya Allah. Jadi tadi ketemu beliau di Sentul saat istimewa ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah. Saat ini sebagaimana yang kalau kita lihat dari hadis Hudzaifah radhiyallahu an, dari hadis riwayat Imam Ahmad, kita saat ini hidup di fase keempat
mulkan jabriyah, di mana Rasulullah mengabarkan saat ini kita dihadapkan oleh fitnah-fitnah akhir zaman yang semakin hari semakin dahsyat. Bahkan sampai ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, nanti kalian akan menyaksikan fitnah Duhaima. Ad-Duhaima itu kan bentuk tasghirnya dahma, hitam, gelap. Artinya itu bahasa kinayah. Sampai Rasulullah ditanya, apa wujud konkretnya ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'arad minat dunya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kondisi umat, kalau sudah fitnah Duhaima itu sudah terjadi, saya kira sudah terjadi ini. Itu digambarkan oleh Rasulullah, pagi beriman, sore sudah jadi kafir. Atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Wahai kenapa? Qala yabi'u dinahu bi'arati minat dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Astagfirullah. Dan ini sudah terjadi. Dan ini semakin akhir zaman semakin dahsyat. Bahkan kalau ini fitnah Duhaima sudah terjadi, kondisi umat akan terbelah jadi dua. Mukmin sejati dan munafik sejati. Artinya mukmin sejati di dalamnya tidak ada kemunafikan. Artinya munafik sejati di dalamnya tidak ada keimanan. Sampai seperti itu. Nah, kira-kira apakah Rasulullah SAW membiarkan umatnya seperti itu? Enggak. Rasulullah memberikan kiat. Kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Rasulullah memberikan kiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bi'amali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah beramal soleh. Sampai digambarkan oleh Rasulullah, sebelum datang fitnah yang digambarkan seperti potongan-potongan malam yang gelap. Ya, kondisinya seperti tadi itu. Pagi beriman, sore jadi kafir. Atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Artinya kita diperintah oleh, kalau kita ingin selamat, al-mubadirah bi'amal, bersegera beramal soleh. Jangan ditunda-tunda. Kiat yang kedua, at-tamassuk bisunnah, berpegang pada sunnah Rasulullah, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional. Karena Rasulullah prototipe manusia yang ideal. Bahasa Al-Qur'annya uswatun hasanah. Kiat yang ketiga, arruju ilal ulama, kembali ke ulama. Karena Rasulullah mengabarkan kalau sudah pada fase keempat ini, yang banyak itu ulama su'. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su' itu ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Itu kata Rasulullah, manusia yang paling jahat di kolong bumi ini. Sampai Rasulullah ingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma akhafu ala ummati a'immatal mudillin. Rawahu Tirmidzi. Yang aku khawatirkan atas umat ini munculnya pemimpin yang menyesatkan umat ini. Oleh karena itu, Imam Syafi'i rahimahullah kalau ditanya, kalau sudah fase ini sudah seperti ini, kata Imam Syafi'i, cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Gitu. Carilah ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Kira-kira Gus Nur masuk nih? Masuk ini. Masuk beliau. Dibenci oleh golongan kafir, dibenci golongan munafik. Nah ini. Ya. Jadi ini sudah fase kita, fase ini.
Seperti ini. Ya. Habib Rizik Mas. Habib Rizik number one. Nah itu. Walaupun sampai beliau oleh petinggi-petinggi ini, Habib Rizik, itu ketika Januari 2019 saya diterima di kediaman beliau, Standri, sebelum antum datang, ini ada 2 petinggi. Jadi, beliau diminta untuk duduk manis. Duduk manis itu ada tanda petiknya, Pak. Triliunan min amplopi bin fulus. Bukan miliar, triliunan. Apa beliau terima? Tidak, beliau tolak. Beliau serah, beliau tolak. Saya cinta pada NKRI. Saya tetap berjuang menyelamatkan NKRI dari cengkraman imperialisme Cina. Makanya beliau satu-satunya yang paling ditakuti. Ya, mudah-mudahan beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi insya Allah beliau tetap akan pulang ke Indonesia. Insya Allah. Beliau masih mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kalau kita ingin selamat, giat ingin selamat, ya, fase keempat ini sabar kita itu harus sabar baja. Sabarnya harus baca. Nggak cukup hanya sabar-sabaran itu, nggak cukup. Sabar yang baca. Makanya ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa orang paling berat ujiannya ketika hidup di dunia ini? Qala al-anbiya, para nabi. Berat ujiannya ketika hidup di dunia. Setelah itu, ya Rasulullah, as-salihun, orang-orang yang saleh. Berat beliau. Berat hidup di dunia. As-salihun, orang-orang saleh. Berat ujiannya ketika hidup di dunia ini. Ya. Bahkan kalau kita lihat ulama-ulama dulu itu, Masya Allah, Buya Hamka, Allah mayarham, Kiai Haji Asyid Mutakin, Allah mayarham, Kiai Haji Isa Ansari, Allah mayarham, Muhammad Natsir, Allah mayarham. Hidupnya dakwah, jihad, penjara. Dakwah, jihad, penjara. Dakwah, jihad, penjara. Itu orang-orang dulu. Masya Allah. Berat, memang berat. Ya Rasulullah, setelah itu apa? Amtalu minanas, di bawahnya. Yang terakhir, kalau kita ingin giat, ingin selamat, doa. Ya. Kita, apalagi di fase kita sekarang ini, ya Allah, makanya umat Islam harus meningkatkan kewaspadaan. Ya, teskis awal Syekh Ali Jabir. Jangan dianggap ini sesuatu yang jadi kan dianggap kriminal biasa, ya kan? Jadi biasanya kelompok-kelompok kiri itu bahasanya teori mirror, antagonistik. Jadi itu seringkali dijadikan bahasa agitasi politiknya. Jadi cocok bahasa Malang. Ya, kalau mereka memberikan statement kriminal biasa, berarti luar biasa. Pakai bahasa Malang aja. Untuk kekinian ya, zaman now ini pakai bahasa Malang pas itu. Ya. Ini. Jadi itu yang sekarang ini. Jadi doa. Ya, kita diajari. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa tamatatil a'da. Terus mohonkan kepada Allah. Ya, mohon terus kepada Allah. Dan kita diyakinkan oleh Allah, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kita diyakinkan oleh Allah bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu tugas kita jihad, berjuang. Serahkan hasilnya pada Allah, pasti menang. Apalagi Allah sudah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukminin. Ini pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan mengingkari janjinya. Tapi prosesnya ini
Kita belum sampai apa yang dialami oleh Rasulullah dan sahabat saat-saat menghadapi boikot dari golongan kafir. Belum sampai ke sana. Dan itu sudah dialami oleh ikhwanul muslimin di Mesir. Berat. Tapi insya Allah, pasti Allah akan memberikan kemenangan. Ya. Apalagi Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah jauh-jauh dari Palestina datang ke Indonesia. Beliau melakukan kajian selama di penjara Israel. Beliau yakinkan di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Insya Allah, pemantik awal Sofatul Islamiyah Allah akan munculkan dari Indonesia. Dari arah timur Indonesia. Sampai beliau meneteskan air mata, wahai umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya. Supaya kalian layak dipilih oleh Allah untuk menjadi pemantik awal Sofatul Islamiyah. Yang puncaknya, sebagaimana nas Rasulullah sudah mengatakan, dan ini ditakdirkan. Rasulullah menegaskan, qala bi baitil maqdis wa akna fi baitil maqdis. Ini hadis sahih Ruwahu Ahmad. Jadi nanti puncak kesempurnaan Islam di akhir zaman, puncak kemenangan Islam di akhir zaman, Allah takdirkan di Baitul Maqdis. Bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi di Baitul Maqdis. Sekian, saya serahkan pada Gus Nur. Masya Allah, takbir. Dua ayat ya untuk menutup ceramah beliau tadi. Yang pertama Al-Baqarah insya Allah ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Lanjut, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Itu munafik tingkat dewa digambarkan sama Allah di ayat itu. Ada orang kalau ketemu orang beriman, dia ngaku beriman. Aku beriman loh gitu. Tapi begitu ketemu setan, aku setan loh gitu. Coba dilihat itu, subhanallah ya. Terus ayat berikutnya nanti dilihat di Al-Mujadalah 22. La tajidu qaumay yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum ila akhirah dan seterusnya, panjang. Enggak ada rumusnya kata Allah. Orang yang cinta Allah, cinta Rasul, besok di akhirat bisa bermesraan ketemu dengan orang yang benci Allah, benci Rasul. Tidak ada rumusnya. Walaupun itu bapaknya, walaupun itu anaknya, walaupun itu keluarganya, tidak ada kata Allah. Ayat ini asbabun nuzulnya adalah sahabat Nabi dalam perang Badar namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah ini sahabat Nabi, bentengnya Nabi. Perang Badar diserbu sama bapak kandungnya. Bapak kandungnya pembenci Rasul, anaknya pecinta Rasul. Tarung itu di perang Badar itu. Jadi anaknya Abu Ubaidah ini berusaha menghindar, bapak kurek itu dihindari. Tapi ternyata bapaknya makso. Akhirnya tidak ada pilihan lain, di satu momentum titik koordinat tertentu ditebas lehernya bapaknya itu sama Abu Ubaidah itu, mati. Maka turun ayat ini. Tidak ada ceritanya orang cinta Allah, cinta Rasul, cinta agama Islam di surga ketemu rukun dengan orang yang benci Allah, benci Rasul. Tidak ada, walaupun itu bapaknya, walaupun itu anaknya. Maka sing jelas, hak-hak batil-batil. Ya, nggak ada dinamis, nggak ada elastis. Hak-hak batil-batil. Barakallah. BPJS itu haram ya haram, nggak iso dadi halal. Terus dirubah ya apa nggak iso. Gitu, kurang lebihnya seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Sampun, monggo sebelum kita tanya jawab.